Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk minggu 3 daring di semester genap. Nah, hari ini melanjutkan pembelajaran tentang vektor dimensi 2. Langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu kesamaan dua vektor. Apa itu kesamaan dua vektor? Ayo kita lihat apa itu pengertiannya. Nah, kamu lihat di sini ada vektor K, ada vektor L. Nah, dua buah vektor K dan L dikatakan sama apabila keduanya memiliki besar atau panjang yang sama dan arah yang sama. Maksudnya ini ada vektor K, ada vektor L. Kalaulah panjangnya sama dan arahnya sama, maka berarti vektor K itu sama dengan L. Sehingga kita peroleh di sini vektor K sama dengan vektor L. Untuk contoh soalnya seperti ini. Diketahui titik-titik A 2,3, B 6,6, C 1,2, dan D 5,5. Yang pertama pertanyaannya tentukan vektor AB dan CD. Dan yang kedua, apakah AB sama dengan CD? Nah, untuk mengetahui vektor AB itu sama dengan CD, tentu kita harus tahu berapa besar atau panjang dari masing-masing vektor. Untuk mencarinya AB, ingat kita harus cari dulu vektor posisinya. Nah, vektor posisi itu kalau dia AB, berarti ini AB, berarti vektor posisinya adalah B dikurang A. Nah, kamu lihat di sini vektor B dan ini yang A. Perhatikan saja kepada A dan B. B1 dikurang A1 berarti 6 kurang 2. B2 dikurang A2, 6 kurang 3 ya. 6 kurang 3. Maka hasilnya adalah 4 dan 3. Untuk vektor AB, ini baru vektornya. Nah, yang ditanya ini pasti panjangnya dulu. Nah, panjang atau besar vektor AB adalah seperti ini. Ingat tandanya sudah dipelajari di minggu kemarin. Maka kita tarik akarnya 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 9. Akar pangkat 2 dari 25, 16 tambah 9 adalah 25, maka hasilnya adalah 5. Itu baru vektor AB. Lanjut ke CD. Berarti kalau CD, D dikurang C, berarti D1 kurang C1, D2 kurang C2. Oke, 5 kurang 1 dan 5 dikurang 2. Oke, sama dengan 4 dan 3. Sampai di sini tidak ada masalah. Nah, apakah AB sama dengan CD? Tunggu dulu, kita cari dulu vektor CD. Besar vektor CD. Nah, sama dengan yang tadi, tarik akarnya saja, dapat hasilnya juga 5. Maka, karena AB dan CD mempunyai besar dan arah yang sama, maka dapat dikatakan vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, sampai situ kalau untuk kesamaan dua vektor. Nah, sekarang penjumlahan vektor, berarti kita sudah masuk ke operasi vektor ya. Penjumlahan vektor, yang pertama, sekedar ingin menjelaskan saja, ada namanya cara segitiga. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jika vektor A itu adalah A ke B ya, ini kan vektor A, berarti A ke B, dan B adalah B ke C, maka vektor A ditambah vektor B adalah AB ditambah BC. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, AB tambah BC, arahnya positif semua, sehingga di sini adalah vektor A tambah B. Ada lagi namanya cara jajar genjang. Untuk mengetahui penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada vektor A dan di sini ada vektor B.
Nah, kalau kita lukiskan seperti jajar genjang, seperti ini gambarnya. Ini vektor A, dan yang ini adalah vektor B. Nah, maka ini adalah vektor A ditambah B. Bentuknya seperti jajar genjang. Nah, lebih mudahnya lagi kita masuk ke bentuk pasangan bilangan. Untuk menentukan penjumlahan antara dua vektor, misalkan kita buat A itu isinya adalah P dan Q, sedangkan yang B adalah R dan S. Maka vektor A ditambah vektor B artinya sama seperti penjumlahan biasa. P tambah R, Q tambah S. Contoh, misalkan A-nya min 3 dan 2, sedangkan B-nya 4 dan min 2. Tentukan vektor A tambah vektor B, artinya tentukan penjumlahan dari vektor A tambah vektor B. Nah, sekarang jawabnya mudah saja. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Min 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Sedangkan 2 ditambah min 2 adalah 0. Nah, sekarang masuk ke pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor untuk lebih jelasnya yang ini aturan segitiga, hampir mirip dengan yang tadi. Cuman pengurangan dua vektor ini lambangnya itu atau dapat didefinisikan sebagai vektor U kurang vektor V atau vektor U tambah minus vektor V. Oke? Untuk vektor U dan V adalah sebagai berikut. Begini, ini vektor U dan ini adalah vektor V. Nah, kalau U kurang V atau U tambah min V sama ya, berarti gambarnya bisa kita lukiskan seperti segitiga di bawah ini. Yang ini adalah U dan yang ini adalah V. Dia dikurang ya. Maka ini adalah vektor U kurang V. Sehingga dia bisa membentuk segitiga. Contoh soalnya, diketahui, ini contoh soal yang pertama ya, diketahui U-nya adalah 2 dan min 4, dan V sama dengan min 1 dan 2. Maka tentukan vektor U dikurang vektor V. Ada kalanya nanti juga bisa ditanyakan di soal selisih ya, sama dengan pengurangan. Nah, cara menjawabnya tentu saja ini tidak berbeda jauh dengan penjumlahan. Hanya saja kita memakai operasi pengurangan. Nah, U kurang V berarti 2 dikurang min 1. Hati-hati ya, 2 dikurang min 1. Dan yang ini min 4 dikurang 2. Nah, 2 kurang min 1 artinya 2 tambah 1. Sedangkan yang di bawah tetap min 4 dikurang 2. Maka hasil 2 ditambah 1 adalah 3. Sedangkan min 4 dikurang 2 adalah min 6. Ini hasil jawaban untuk soal yang pertama. Sedangkan soal yang kedua, diketahui vektor A 1 dan 2, sedangkan B 2 dan min 4 dan C 3 dan 5. Tentukanlah vektor B dikurang vektor A ditambah C. Nah, hati-hati di sini ada tanda kurung. Artinya kalau dalam operasi matematika, kerjakan dulu kan yang dalam kurung. Nah, kita cari dulu vektor A ditambah C. Nah, vektor A ditambah C, 1 tambah 3, 2 tambah 5. Hasilnya adalah 4 dan 7. Kita sudah dapat yang di dalam kurung, berarti kita tinggal kurangkan B dikurang A tambah C. Nah, vektor B-nya adalah 2 dan min 4. 2 dan min 4 Ibu taruh di sini, dikurang. Vektor A tambah C tadi hasilnya 4 dan 7. Maka kalau kita kurangkan, 2 kurang 4 adalah min 2. Dan min 4 dikurang 7 ya. Min 4 dikurang 7 hasilnya min 11. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang perkalian vektor.
Sampai jumpa, selamat beraktivitas semuanya, selamat belajar, semoga selalu semangat dalam daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.